ibu-ibu sekalian gantungin monyet gitu kan, rimba-rimbanya, rimba belukar, lagi serem-seremnya saya, sampai kita nggak berani ngobrol apa-apa gitu karena takut nih, tegang nih jalanan bener apa enggak gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lagi kayak begitu dong. Saya lihat di bawahnya pohon-pohon itu ada laki-laki sama perempuan. Lagi di atas sepeda motor, ya ampun, pengen saya timpuk rasanya. Kita lagi takut, dia kagak ada takut-takutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa mal hayatud dunya illa mataul, kesenangan dunia semu semuanya teman-teman sekalian, palsu. Kesenangannya tuh nggak bener-bener senang. Yang kita anggap senang sekarang bisa jadi kita sesali besok hari. Yang kita anggap sedih bisa jadi kita syukuri besok hari. Keadaannya dunia itu cuma begitu doang. Itu makanya kalau saya ditanya gitu, kesenangan ustazah waktu hidup nih apa ustazah? Itu dia tuh, saat saya berlari-lari. Kadang bukan lari-lari kecil lagi, lari-lari. Ya Allah, pas dibuka pintunya, sambil berharap-harap cemas, sambil antara rindu sekaligus malu, buncah rasa. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampai ketika kubahnya udah kelihatan, sampai ketika jeruji besinya udah kelihatan. Ya Allah, mandangin jeruji besinya aja udah segitu senengnya. Sambil hati terus-terusan berkata, Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Sayyidi ya Nabi Allah. Dan saya rasa kesenangan-kesenangan yang semacam itu adalah kesenangan sejati yang ada di atas muka bumi ini. Kamu kalau dikasih kesenangan, yang senengnya tuh karena Allah, karena Rasulnya, itu tuh, itu adalah kesenangan sejati yang Allah sisakan dari dunia yang serba palsu ini. Kesenangan yang senang di dunia bawa senang juga di akhirat. Saya mau kok kalau di akhirat saat ketemu Nabi rasanya kayak begitu, saya mau. Saya mau kalau pas dipertemukan di akhirat saya disuruh lari-lari kayak gitu, saya mau. Dengan buncah rasa yang kayak begitu saya mau. Gak akan pernah saya sesali. Bukan begitu? Kamu juga kan? Kan kayak begitu gitu. Maka kita minta sama Allah biar di dunia dikasih kesenangan yang membawa kita kepada kesenangan yang sejati. Yaitu kesenangan karena Allah, kesenangan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi minta balasannya di akhirat aja. Allah ceritain tentang surga, Allah ceritain tentang neraka. Itu adalah karena biar kita tuh semangat gitu. Biar kita tuh jadikan fokus kita itu terhadap apapun itu urusannya sana, antara surga atau neraka gitu. Itu aja. Misalnya nih ya, diomongin sama orang, langsung mikirnya, tunggu dulu, ini saya diomongin sama orang bawa saya ke surga apa bawa saya ke neraka? Bawa saya ke surga kok. Iya kan? Nggak tahu ya kalau diomongin orang bawa kita ke surga. Bu, ada banyak orang-orang yang ketika hidup di dunia banyak diomongin orang, di akhirat dia banyak dapat sumbangan amal kebaikan. Transferannya banyak, Bu. Bukan dari apa yang dia lakukan, tapi dari kiriman orang-orang kepadanya dari amal-amal soleh. Gitu kan? Jadi kalau misalnya dikata-katain orang, diapain orang gitu, ya udah nih lagi banyakin pahala nih, alhamdulillah. Enak lagi cuman sabar doang. Ya udah dah kita senyumin aja dah. Alhamdulillah nih pahala banyak nih. Rokib, malaikat, catat baik-baik ya. Nih saya lagi dikata-katain nih. Gitu aja. Gitu kan? Pandangan kita jauh ngelihat ke arah akhirat. Nggak usah ngarepin sekedar dunia. Tenang aja. Dunia nih
kadatid dunya takunu darul jaza qabla al-akhirah. Dunia ini Bu sudah merupakan tempat balasan sebelum akhirat. Itu udah pasti itu. Di dunia itu memang ada balasan-balasannya, tapi biarkan itu jadi bonus saja. Kamu kalau baik sama suami kamu, biasanya suami juga akan jadi baik padamu, kan begitu? Tapi jangan jadikan itu sebagai balasan kebaikan saya kepada suami karena saya berharap suami buat baik sama saya. Jangan gitu. Kamu berbuat baik pada suamimu karena surga. Karena saya berharap Allah Subhanahu wa taala menyayangi saya, merahmati saya, kemudian memasukkan saya ke dalam surga. Itu harapanmu. Itu harapanmu. Perkara suami yang kemudian jadi membalas kebaikanmu dengan kebaikan juga, jadikan itu sebagai bonus kamu, karena memang dunia ini sudah merupakan tempat balasan sebelum akhirat. Ini saya ceritain ya, ini cerita terakhir nih. Sehingga sekalian saya muliakan, dunia sudah merupakan balasan sebelum akhirat. Meskipun balasan yang sejati adalah balasan akhirat. Kebaikan yang kamu lakukan akan berbuah kebaikan yang sama. Gitu ya. Keburukan yang kamu lakukan bisa jadi dia tidak membalasnya dengan keburukan, akan tetapi kamu tetap akan menerima keburukan dari arah yang lain. Makanya kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, udah biarin aja. Nggak apa-apa, nggak usah kamu pusingkan. Yang penting kamu jangan. Jadi sekalian, ini ada sepasang suami istri. Ini cerita lama nih. Mungkin saya pernah ceritakan, tapi saya yakin ibu-ibu juga udah pada lupa. Udah lama. Ada dulu sepasang suami istri Bu, lagi bakar ayam. Udah inget belum? Belum. Lagi bakar ayam nih di suatu sore, agak hujan gerimis. Tiba-tiba nih, ini aromanya ayam panggang nih, ayam bakar nih udah sampai keluar-luar. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Si istri, perempuan solehah, dia ngebukain pintu, kemudian menutupnya kembali, dia masuk ke dalam. Bang, ada pengemis. Kelihatannya dia lapar, kesian deh. Masih muda apa udah tua? Siapa tuh yang kalau ada pengemis suka nanyain umur? Masih muda apa udah tua? Masih muda sih kelihatannya. Normal apa cacat? Ya, pertanyaannya panjang bener. Normal sih bang, tadi juga jalan, matanya juga kayak bisa ngeliat gitu kan. Kelihatannya normal. Oh, pemalas aja tuh. Udah suruh pulang. Enggak, kita kasih aja nih bang, kan banyak juga nih makanannya. Oh udah nggak usah. Nanti tuh jadi pada males orang-orang, akhirnya jadi pada ngemis. Udah nggak usah. Akhirnya dia pun dengan rasa sedih, dia minta maaf kepada orang tersebut karena dia istri yang memang tidak bekerja gitu ya. Dia nggak pegang uang atau apa gitu. Akhirnya laki-laki tersebut itu pun juga jalan pergi gitu. Dia masuk lagi ke dalam, dia makan ini apa, tapi hatinya kayak sedih gitu, inget sama si pengemis itu. Dah abis itu terlupakan beberapa waktu kemudian. Beberapa tahun berselang, keluarga tersebut terhantam badai rumah tangga, kemudian mereka berpisah. Cerai nih ceritanya. Dapat berapa waktu kemudian si istri nikah lagi. Suatu hari di waktu malam, si suami lagi bakar-bakar juga, bakar ikan, bakar udang gitu kan. Kayaknya aromanya sampai kemana-mana juga gitu. Tiba-tiba sebelum mereka sempat makan nih, ada ketukan pintu. Suaminya bilang, coba liatin di luar ada siapa yang ngetuk pintu. Dibuka, seorang pengemis. Dia masuk lagi, ada pengemis di luar. Oh kasih makan, kasih yang banyak. Suaminya sekarang baik nih, kasihin tuh, taruhin nasinya, taruhin ikan bakarnya apa segala macam gitu, sama sambelnya sama kecapnya, jadi lapar.
Oke, pulang-pulang langsung cari seafood nih. Akhirnya dia pun keluarkan ke pengemis tadi itu, masuk mukanya pucet si istri ini. Suaminya nanyain, kenapa? Kok muka kamu pucet gitu? Iya, saya keingetan sama kejadian beberapa tahun yang silam. Kejadian gimana tuh? Saya sama suami lagi bakar ikan, kemudian datang pengemis, tapi suami saya nggak kasih apa-apa sama dia. Saya pun dengan berat hati kemudian mengusirnya pergi dari rumah. Maksudnya nyuruh dia pergi gitu kan dari rumah kami. Terus kok kamu pucat begitu mukanya, kenapa? Tadi waktu saya kasih nasi, dia melongokkan kepalanya gini, ternyata dia adalah mantan suami saya. Yang dulu ngusir pengemis, sekarang jadi pengemis. Suaminya bilang, rumah kamu emang di mana waktu itu? Di Jalan Sabta Taruna, Kompleks Sabta Taruna. Iya, yang nomor 7 pinggir jalan. Oh iya, kamu tahu nggak? Yang waktu itu datang mengemis kamu adalah saya. Dunia tuh gitu-gitu aja tuh. Ada saatnya kita ada di atas, ada saatnya kita ada di bawah. Ada saatnya kita menjadi orang yang mampu memberi, ada saatnya kita yang perlu untuk diberi. Maka dalam keadaan seperti apapun, tetaplah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk mengerjakan yang diharamkan Allah, takut untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, sebab itu adalah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita adalah musafir dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Kita minta pada Allah semoga kita semuanya dijadikan sebagai ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil